Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Al-hadis. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang sebagaimana dengan nikmatnya saya bisa berdiri di hadapan Anda untuk berbicara. Rasa puji dan syukur marilah kita haturkan, marilah kita sanggahkan kepada Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Ghafur, yang sebagaimana dengan kuasanya saya bisa memenuhi konten ini dengan penuh rasa percaya diri dan juga penuh rasa syukur. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Karamat Ya'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari dirinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawanku sekalian, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tapi bukanlah selamat tidur. Karena apa? Karena salaf antusias selalu menolak jiwa untuk tertidur ketika raga sedang tertidur sekalipun. Karena jiwa ini selalu dipaksa untuk merasakan pahitnya kenyataan dibanding manisnya sebuah mimpi. Kawan-kawanku sekalian dan dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato, atau mungkin ini bukanlah sebuah pidato, tapi lebihnya ke sebuah curhatan. Curhatan yang diberikan sebuah judul, yaitu generasi muda memaknai kemerdekaan. Kawan-kawanku sekalian, kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya kemerdekaan itu adalah sebuah balasan dari sebuah dedikasi dan perjuangan yang begitu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjanjikan bagi setiap amalan-amalan maka dibuktikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebajikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun telah terbukti pada negara kita, yang mana negara kita sekarang sudah terbebas dari penjajahan. Kita bisa merasakan hembusan angin bebas. Kita bisa merasakan hidup layak tanpa diselimuti ketakutan. Tapi sayangnya, kemerdekaan ini sampai sekarang masih belum bisa kita maknai secara utuh. Lalu, siapakah yang harus memaknai itu? Jawabannya adalah generasi muda. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah berkata, pada generasi muda dari setiap umat manapun, mereka adalah yang membuat pergerakan dan dinamisasi. Para pemuda yang mempunyai kekuatan yang produktif, tidak akan ada umat manapun yang akan bangkit kecuali umumnya
ada di pundak kepedulian dan sumbangsi para pemuda yang mempunyai semangat yang menggelora. Ketika generasi muda mulai berkecimpung dengan masa, mulai menentukan jalannya arah haluan bangsa ini, maka mereka perlu memaknai apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada 3 tahapan dalam memaknai kemerdekaan. Yang pertama, memaknai kemerdekaan dengan sejarah. Yang kedua, memaknai kemerdekaan dengan memahami definisi dari kemerdekaan itu sendiri. Yang ketiga, memaknai kemerdekaan dengan sebuah tindakan. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawanku sekalian, lalu bagaimana cara kita untuk memaknai kemerdekaan dengan sejarah? Jawabannya, jangan pernah memungkiri fakta sejarah. Karena Bung Karno pun pernah berkata, fakta adalah fakta, apalagi fakta itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Orang yang memungkiri fakta sejarah adalah orang yang melakukan 2 penipuan sekaligus. Pertama, dia melakukan penipuan terhadap dirinya sendiri. Kedua, dia melakukan penipuan terhadap orang lain. Dan yang paling buruk, melakukan penipuan terhadap generasi bangsanya sendiri. Maka, ketika generasi muda tidak tahu akan fakta sejarah bangsanya sendiri, mereka akan berpikiran bahwa kemerdekaan itu dicapai dengan hal yang mudah. Sehingga mereka malah berleha-leha. Dan yang paling buruk adalah adanya pemikiran bahwa kemerdekaan ini dicapai oleh satu golongan saja, diperjuangkan oleh satu golongan saja. Sehingga persatuan dalam sebuah keberagaman akan hilang dan sirna. Dan yang paling parahnya, bangsa ini akan terus-menerus berada dalam naungan kebohongan. Kemudian yang kedua, memaknai kemerdekaan dengan memahami definisi dari kemerdekaan itu sendiri. Kawan-kawan sekalian, jangan pernah keliru. Merdeka bukanlah akhir. Merdeka bukan pula tujuan. Tapi kemerdekaan adalah sebuah sarana. Bung Karno pernah berkata, kemerdekaan adalah sebuah kebebasan untuk merdeka. Artinya, ketika sebuah bangsa sudah merdeka, maka bangsa itu bebas untuk menentukan masa depan dirinya. Maka kemerdekaan bukanlah hanya sekedar kebebasan, tapi kemerdekaan adalah sebuah warisan yang perlu kita pertanggungjawabkan selaku generasi muda bangsa ini. Ketika bangsa sudah merdeka, bukan berarti bangsa itu harus berhenti berjuang. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya adalah gerbang kebebasan untuk terus berjuang menuju kemakmuran yang sesungguhnya, menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawanku sekalian, yang terakhir adalah memaknai kemerdekaan dengan sebuah tindakan. Cara yang paling tepat adalah dengan membenahi diri kita sendiri, kemudian membenahi orang lain, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa membenahi sebuah bangsa yang besar. Dan itu semua diawali dengan niat yang kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya segala perbuatan itu harus dilakukan dengan niat. Dan setiap orang membuahi dari apa yang diniatkannya. Kemudian ketika kita sudah mempunyai niat yang kuat, maka carilah jati diri kita. Dan cara terbaik untuk menemukan jati diri adalah dengan menghilangkan diri kita dalam pelayanan masyarakat. Mulailah untuk terus mencoba, terus konsisten. Karena ingat, hal yang Anda lakukan sekarang adalah penunjang masa depan kita ke depannya. Bahkan masa depan bangsa ini. Kawan-kawanku sekalian, mulailah sadar, bangsa ini perlu kita. Bukanlah untuk mengangkat senjata, tapi untuk mengangkat derajat bangsa ini. Jangan biarkan hidup kita berkorban sia-sia. Jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Sebagai contoh,
Banyak generasi muda yang rela mati demi Persib, rela mati demi Persija. Tapi adakah generasi muda yang rela mati, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya untuk membela bangsanya, untuk membela agamanya? Bangsa ini perlu generasi muda yang seperti itu. Agama ini perlu generasi muda yang seperti itu. Maka jangan biarkan darah para pahlawan mengalir sia-sia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun tutur yang tidak berkenan ataupun salah, karena saya masih belajar dan ini adalah sebuah curhatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.